Saya ingin bicara langsung ke kamu, karena saya tahu mungkin hari-hari ini kamu merasa jalanmu belum jelas. Mungkin kamu sedang merasa stagnan, sibuk, tapi nggak kemana-mana. Tapi, boleh saya jujur? Bukan dunia yang menjatuhkan masa depan kita. Seringkali kita sendiri yang perlahan-lahan menggali lubangnya lewat kebiasaan yang diam-diam menghancurkan. Saya tahu ini nggak enak untuk didengar, tapi mungkin itu yang kita butuh. Halo semua, kembali lagi di channel Ruang Pemikir. Tempat buat kamu yang suka mikir dan terus berkembang. Di video kali ini, saya akan membahas kebiasaan yang bisa menghancurkan masa depanmu. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan saya dan kamu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Pertama, scroll tanpa tujuan. Saat jempol bergerak tapi hati kosong. Kita semua terjebak, termasuk saya. Niat awalnya cuma cek notifikasi. Tahu-tahu 2 jam hilang entah kemana. Pertanyaannya, apa yang kamu cari di layar itu, yang kamu nggak bisa temukan di dalam dirimu sendiri? Gunakan media sosial, tapi jangan biarkan itu menggunakan kamu. Jadikan alat, bukan pelarian. Kedua, hidup demi gengsi, bukan esensi. Saya pernah terjebak di sana. Beli sesuatu bukan karena saya butuh, tapi karena saya ingin terlihat sukses. Makan di tempat mahal, update story. Tapi dompet menjerit diam-diam. Kita pikir kita sedang membangun citra. Padahal kadang kita sedang merusak pondasi. Kamu nggak perlu membuktikan siapapun, karena yang penting bukan penilaian orang lain, tapi ketenangan saat kamu duduk sendiri dan tahu kamu sedang tumbuh, bukan pamer. Ketiga, diam terlalu lama. Saat kamu tak berkata, dunia tak mendengar. Kamu mungkin introvert, kamu mungkin pendiam, itu nggak salah. Tapi diam bukan alasan untuk tidak membangun koneksi. Cukup mulai dari senyuman, sapaan kecil, percakapan ringan. Setiap hubungan yang besar selalu dimulai dari langkah kecil yang tidak terlihat penting. Jaringan itu bukan tentang siapa yang kamu kenal, tapi tentang siapa yang mengenal kamu dan mempercayai kamu. Keempat, terlalu baik sampai mengorbankan diri sendiri. Memberi adalah hal mulia. Tapi memberi tanpa batas, apalagi memberi utang tanpa pikir panjang, bisa menjadi racun yang terselubung dalam niat baik. Saya belajar, kebaikan tanpa batas adalah jalan pintas menuju kekecewaan. Tentukan batas. Pahami bahwa menolong orang lain tidak berarti kamu harus menenggelamkan dirimu. Kelima, judi. Mimpi yang dijual, realita yang dicuri. Judi itu seperti ilusi manis yang dijual mahal. 1 klik, 1 putaran, 1 harapan palsu. Tapi yang dipertaruhkan bukan cuma uang, tapi juga kedamaian, keluarga, bahkan harga diri. Saya tahu ini candu, tapi saya juga tahu kamu lebih kuat dari candumu. Berhenti sekarang bukan kelemahan. Itu kekuatan paling besar yang bisa kamu pilih. Keenam, alkohol. Pelarian yang menjebak. Banyak dari kita minum bukan karena ingin, tapi karena ingin melupakan. Masalahnya setelah efeknya hilang, masalahnya tetap ada, bahkan kadang bertambah. Alkohol bukan solusi. Ia hanya pause button dengan bayaran mahal. Kalau kamu sedang terluka, izinkan dirimu merasa. Hadapi. Jangan kabur. Ketujuh, terlalu lama tidur, terlalu singkat hidup. Tidur itu perlu, tapi tidur berlebihan bisa menjadi bentuk pelarian juga. Bukan cuma tubuhmu yang diam, tapi juga hidupmu ikut terdiam. Coba bangun lebih awal esok pagi. Rasakan bagaimana dunia terasa lebih pelan, lebih tenang, dan mungkin kamu akan mulai menemukan satu hal yang selama ini hilang. Kendali atas hidupmu sendiri. Kedelapan, hidup tanpa kompas. Pernahkah kamu duduk dan bertanya, sebenarnya aku ini mau kemana? Karena tanpa tujuan, kamu hanya berjalan, bukan melangkah. Kamu hanya sibuk, bukan produktif. Kamu tidak harus punya rencana 10 tahun ke depan. Tapi kamu perlu satu alasan untuk bangun besok pagi dengan semangat. Itu saja sudah cukup untuk memulai. Saya dan kamu sama-sama manusia. Punya luka, punya ego, punya kebiasaan buruk. Tapi juga punya potensi, punya daya ubah.
Dan kabar baiknya, kita tidak perlu jadi sempurna besok. Kita hanya perlu mulai sadar hari ini. Karena kalau kamu masih lakukan hal-hal itu, bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu lupa. Masa depanmu sangat berharga untuk disia-siakan. Jadi, apa satu kebiasaan yang siap kamu ubah hari ini? Jangan menunggu hidup terasa ringan untuk mulai berubah. Mulailah berubah, maka hidupmu akan terasa lebih ringan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Dan kalau kamu belum subscribe, ayo bergabung bersama kami di Ruang Pemikir, tempat untuk kamu yang ingin tumbuh satu langkah kecil tiap harinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, stay mindful, stay growing.